Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih fakatabalahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, Allah memberikan anugerah kenikmatan berharga kepada kita. Dimudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, yaitu bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, saya lihat komposisinya ideal. Ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada, remajanya ada, anak-anaknya ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang keluarga yang dirindukan oleh surga. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan melebihi kita mendapatkan rezeki istimewa. Apa rezeki istimewa itu? Kita bisa membawa diri dan keluarga kita, membawa diri dan keluarga menjalani hidup dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan di dunia dan berlanjut menjadi keberlangsungan kegembiraan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Rezeki yang diberikan oleh Allah di Al-Quran itu dikelompokkan ada 3. Pertama, rezeki itu di Quran disebut Allah memberikan rezeki kepada hambanya lewat pintu namanya pintu Ataina. Jadi ada pintu rezeki yang pertama namanya apa, Pak? Pintu Ataina. Apa pintu rezeki Ataina itu? Pintu rezeki jalur umum, diberikan kepada siapa saja, tanpa syarat, tanpa kunci rahasia, siapa saja diberi. Tidak ada hubungan dengan kesolehan. Apakah orangnya mau sholat, mau ibadah, maupun tidak mau ibadah. Apakah orangnya ahli ibadah atau ahli maksiat. Diberi oleh Allah kepada siapa saja tanpa syarat. Itu namanya rezeki apa? Ataina. Makanya jangan heran ada orang itu ahli dosa, ahli maksiat, tapi duitnya akeh. Ada orang itu pembohong,
ya, penipu tapi jabatannya tinggi. Kenapa? Sebab dia diberikan rezeki itu oleh Allah lewat jalur umum, namanya pintu rizki ataina. Nah, orang yang mendapatkan rezeki dari ataina ini nanti yang akan diaudit, akan diteliti dengan detail untuk nanti diminta pertanggungjawaban. Makanya kadang-kadang kita heran, Pak. Ada orang itu menyalahgunakan jabatan sampai kemudian apa itu, Pak? Yang tambang, yang nikel, yang batu bara, itu yang korupsinya sampai ratusan triliun. Gawe opo gitu. Wong hidup kita itu hanya sekedar 63 tahun. Hanya sekedar 65 tahun. Kenapa yang untuk 65 tahun itu capek-capek mencari rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah? Orang bisa sibuk bangun rumah, invest di dunia. Nilai asetnya bisa ratusan triliun. Pertanyaan yang sama, berapa bangunan rumah, istana yang kita siapkan di akhirat? Padahal itu rumah kita yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Jangankan ratusan triliun, Pak. Baju 2 ini saja loh, nanti hisabnya luar biasa. Lah kok iki ngambil duit sampai ratusan triliun. Maka orang bisa kaya, orang bisa punya jabatan tinggi dengan cara apa saja diberi oleh Allah. Sebab Allah menyediakan pintu rezeki yang pertama, namanya pintu ataina. Nah, ada pintu rezeki yang kedua. Apa pintu rezeki yang kedua? Pintu rezeki yang kedua, nama pintunya ini adalah jalur khusus. Tidak semua orang diberi rezeki oleh Allah lewat jalan ini. Apa nama pintu rezekinya? Selain pintu ataina, yang kedua adalah pintu hablana. Pintu rezeki hablana adalah pintu rezeki yang dikhususkan bagi orang yang dalam hidupnya betul-betul beriman. Pintu rezeki yang khusus diberikan bagi siapa, Pak? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang minta kepada Allah, kemudian Allah yang turun tangan untuk memilihkan kepada hambanya itu rezeki yang terbaik untuk hambanya. Itu namanya pintu rezeki hablana. Mulanya kalau ndonga apa, Pak? Rabbana hablana. Minta, orang yang yakin kepada Allah, bergantung dan bersandar kepada Allah dan minta diberikan rezeki terbaik oleh Allah, maka Allah yang turun tangan untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Maka itu yang disebut rezeki hablana. Berarti orang beriman dapat rezeki dari berapa pintu, Pak? 2 pintu. Orang kafir dapat rezeki dari berapa pintu? 1 pintu, cuma pintu ataina. Sementara orang beriman bisa lewat pintu ataina, bisa lewat pintu hablana. Ada pintu rezeki yang ketiga. Apa pintu rezeki yang ketiga? Selain ataina, selain hablana, ada 1 pintu lagi yang ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran, yaitu pintu rezeki atoina. Bukan jalur umum, bukan jalur khusus, tapi jalur istimewa bagi orang-orang yang hidupnya istimewa, orang yang aqta, orang yang bertakwa kepada Allah. Pintu rezeki yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ini membawa kenikmatan dan kebahagiaan. Rezeki ini rezeki yang membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Bagaimana bentuk pintu rezeki aqtaina ini?
pintu rizki dari jalur istimewa bagi orang yang hidupnya istimewa. Siapa orang yang hidupnya istimewa? Yang a'ta, yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu kan takwa Allah ayyuta'ah. Orang yang bertakwa itu hidup dalam ketaatan. Orang yang hidupnya hidup dalam ketaatan, dia mendapatkan rezeki yang diistimewakan oleh Allah. Yang kedua, wa yuskaro fala yukfar. Orang yang hidupnya istimewa, orang yang a'ta, orang yang bertakwa kepada Allah, itu cirinya adalah wa yuskaro fala yukfar. Tidak pernah kufur, hidup selalu bersyukur. Orang bersyukur itu istimewa. Apa istimewanya orang bersyukur? Ada 3. Orang yang bersyukur itu istimewa. Pertama, orang yang bersyukur itu akan bersikap iktirafan. Nopo Pak, iktirafan itu rendah hati, menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi itu adalah karunia dari Allah. Itu hebatnya orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur, sikap pertama apa? Iktirafan. Jadi menyadari nikmat itu berasal dari Allah, bukan mengantarkan kesombongan. Begitu hartanya banyak, orang mau belajar, sampean kok hebat sih Mas, sampean kok bisa sukses begini. Napa Pak? Jawabannya lek wong begedut. Siapa? Saya. Saking sugene, saking pangkate Pak, kadang-kadang lali awake dhewe. Main perintah, gak hanya nunjuk sikile melok ngangkat. Nek wonge rada terlambat, sampean ngerti enggak sapa aku? Lali Pak, gak nggawa KTP. Awake dhewe ditanyakan sama orang lain. Orang yang bersyukur apa Pak cirinya? Iktirafan. Iktirafan itu menyadari semua anugerah itu betul-betul berasal dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Yang kedua, orang yang bersyukur itu adalah tahaddus bin nikmah. Napa tahaddus bin nikmah itu? Menyadari nikmat itu dari Allah. Kemudian dikabarkan, bukan dalam bentuk kesombongan, tapi dikabarkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Nikmat dibalas dengan ketaatan. Berapa banyak orang diberi nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Nikmat malah dibalas dengan dosa dan maksiat. Maka ciri orang yang bersyukur yang kedua, selain iktirafan, yang kedua adalah tahaddus bin nikmah. Apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga orang yang bertakwa itu adalah tasrifan. Napa tasrifan? Tasrifan itu menyadari nikmat dari Allah, kemudian dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Nikmat yang diberikan oleh Allah dijadikan keran untuk beramal soleh, diisi dengan kebaikan, bertambah kebaikan, dan bertambah kebaikan. Bertambahnya kebaikan itulah hidup yang penuh keberkahan. Maka rezeki yang betul-betul membawa kebahagiaan dunia akhirat, apa tadi Pak? Rizki a'toina. Rizki yang diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang istimewa, yang bertakwa kepada Allah. Bentuk rizkinya kayak apa Pak? Panjenengan pirsani Quran surat ke-65, surat At-Tolak ayat 2, ayat 3. Di penghujung ayat 2 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min
haitsu la yaktasib. Jadi rezekinya itu, orang yang bertakwa itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka tuntas, selesai. Ketuntasan ini bukan hanya persoalan dunia, tapi dunia sampai akhirat. Di akhirat selesai, selamat dari siksa kubur, selamat dari azab api di neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sukses. Jaminan yang diberikan oleh Allah, ketakwaannya sudah mampu menjawab hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuquhu, dan Allah akan mengalirkan rezeki apa? Min haitsu la yaktasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Coba kalau panjenengan ada seorang yang luar biasa, saking senangnya anak-anak itu supaya berada di rumahnya. Maksudnya berada di rumahnya itu sobo masjid, tidak sobo warkop, tidak apa ini Pak, bersukaria dengan setan gepeng, tapi cinta dengan Al-Quran, supaya anak-anak itu senang ke masjid. Maka beliau memberikan agenda. Setiap hari Rabu, Selasa malam Rabu, dia membawa 2 box. Isinya apa? Es krim. Terus dibagikan ke anak-anak. Pertama yang berada di masjid itu sekitar anak 10-15. Besok Pak, seminggu, sepekan, ada berapa Pak? 75 anak. Ngejak koncono dhewe, ayo sholat, nang kono ono pembagian es krim. Masih ta salate li es krim. Niatnya kepengen oleh es krim, tapi itu jiwanya anak-anak. Akhirnya boxnya ditambah, sing tuwek-tuwek ya dadi anak-anak. Soalnya melok kebagian es krim. Seneng anak-anak, dan hari berikutnya apa? Bukan hanya hari Selasa, tapi hari-hari yang lain anak-anak itu menjadi suka berada di rumahnya, yaitu di masjid. Coba panjenengan renungkan, satu es krim itu, kalau itu menjadi rezeki orang yang bertakwa, dilipatkan berapa Pak? 10 kali, 70 kali, 700 kali, selesai? Tidak. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti orang menanam satu biji padi, tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100, menjadi berapa? 700 kali lipat. Itu baru satu Pak, jadi 700. Itu lek dihitung bijinya, lah lek dihitung lezatnya. Lezatnya es krim dunia dilipat gandakan dengan lezatnya es krim di akhirat. 700 kelezatan. Coba panjenengan bisa rasakan lah, dengak-dengak. 700 kali cukup? Tidak. Ayat itu masih dilanjutkan, wallahu yudhaifu liman yasha. Dilipat gandakan, tidak tahu 1000 kali atau berapa kali. Itu rahasia kasih sayang Allah. Itulah yang disebut di surat At-Tolak tadi, maka mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dunia ini ujian, akhirat itu baru pembalasan. Balasan kebaikan yang kita lakukan itu diberikan oleh Allah ketika di akhirat. Rezeki kita betul-betul mengalir dunia sampai akhirat. Maka rezeki yang paling nikmat itu ketika kita membawa keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga. Nah, siapa keluarga yang dirindukan oleh surga? Panjenengan pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya mulai ayat 18 sampai dengan ayat 24. Ibu, bapak, adik-adik, anak-anak, jamaah rahimakumullah, itu petunjuk langsung dari Allah. Masa kita tidak yakin? Masa kita tidak percaya?
Masa kita tidak memperhatikan? Masa kita tidak berjuang membaca ayat-ayat itu, padahal di ayat itu ditunjukkan oleh Allah siapa yang ingin membawa keluarganya, membawa anak istrinya, membawa ahlinya menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga. Allah kasih petunjuk di surat apa tadi Pak? Surat Ar-Ra'd, ayatnya mulai ayat 18 sampai dengan ayat 24. Nangis sampean kalau ayat ini panjenengan baca menemani sholat malam kita, atau diwiridkan di antara sholat kita, dibaca, ditadaburi. Kalau sekali tidak nangis berarti hati kita belum lembut. Ulangi 2 kali. Saya yakin dan percaya kita nangis. Siapapun orangnya pasti menginginkan dan merindukan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Inilah orang yang dirindukan surga. Inilah keluarga yang dirindukan surga. Orang yang betul-betul mendapatkan rezeki yang sempurna. Orang-orang yang mendapatkan keberlangsungan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Coba ayat berapa itu? 18. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Siapa orang-orang yang dirindukan oleh surga? Keluarganya siapa? Keluarga yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah keluarga yang istimewa, yaitu keluarga yang aqta, keluarga yang bertakwa kepada Allah, keluarga yang taat, yang bersyukur, yang selalu ingat kepada Allah. Coba panjenengan pirsani Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 132, 133, 134. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika kita hidup ini taat kepada Allah dan mencontoh ketaatan Rasulullah kepada Allah, maka hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Dan orang yang hidupnya dirahmati oleh Allah, maka dia dibimbing, dimudahkan jalannya untuk kembali ke jalan Allah dan kembali kepada cita-cita kebahagiaan sempurna, yaitu kebahagiaan di akhirat, surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka ayat berikutnya kan, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegera menuju ampunan Tuhanmu dan bersegera menuju surga. Yang surga itu disediakan bagi siapa? Wa jannatul arduhat samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang hidupnya mulia, yaitu bertakwa kepada Allah. Maka panjenengan pirsani tadi Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 18, lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia mendapatkan kebaikan sempurna, namanya husna. Orang yang betul-betul taat, tunduk dan patuh kepada Allah mendapatkan mahkota. Orang yang bertakwa kepada Allah mendapatkan kebaikan yang sempurna yang disebut dengan husna. Berapa nilai investasi kebahagiaan husna ini sehingga bisa mengantarkan menjadi bekal untuk kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga? Dijelaskan di lanjutan ayat itu, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang yang hidupnya tidak mau taat, tunduk, mengabdi, rukuk dan sujud, beribadah kepada Allah, dia hidup dalam keingkaran, dia hidup dalam kedurhakaan, dia lupa kepada Allah, sekalipun dia kaya raya. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'ah. Kekayaannya itu sampai melikupi semua kekayaan isi dunia, dia miliki semuanya. Masya Allah. Padahal enten tak Pak, saking sugih wong sak donya dipek dhewe wonten ta?
Nggih mboten wonten lah liyane kos teng pundi. Tapi di ayat ini dilanjutkan, kalau tidak cukup wa mislahu ma'ahu laftadawi. Aku tambah lagi dengan jumlah yang sama. Saking sugene sampai diberi Allah berapa? 2 dunia. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Berarti durhaka. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak mengingat Allah. Maka dia dengan segala kekayaannya itu tidak mampu menebus dirinya untuk mendapatkan surga, tidak mampu menyelamatkan dirinya untuk selamat dari siksa api neraka. Maka di ayat itu, ayat 18, Allah tunjukkan ulaika lahum syu'ul hisab. Jadi orang yang kedonyan, hidupnya itu cinta kepada dunia, yang dianggap penting dan berharga dunia, sehingga dia lupa kepada Allah. Dia tidak mau taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dijelaskan siapa dia, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka ini adalah kelompok orang yang rugi, yang bangkrut. Wa ma'wahum jahannam, dan kerugiannya itu bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Wa ma'wahum jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sementara orang yang hidup dengan penuh ketaatan, maka dia akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan sempurna. Sehingga inilah keluarga yang dirindukan oleh surga. Keluarga yang dibangun dengan penuh ketaatan kepada Allah. Maka di Quran ada 4 contoh Pak model keluarga. Keluarga yang dibangun dengan ketaatan, suaminya taat, istrinya taat. Keluarganya siapa Pak? Keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada model keluarga yang taat lagi, keluarganya siapa Pak? Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Suami dan istri sama-sama bertakwa kepada Allah. Inilah keluarga yang dirindukan oleh surga, yang menjadi contoh bagi kita. Maka di Quran itu Pak, kata contoh itu hanya 2. Nabinya banyak, tapi contoh hanya 2. Satu kepada Nabi Muhammad, apa itu Pak? Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, uswatun hasanah itu kepada Nabi Ibrahim. Panjenengan pirsani Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahanah, ayatnya ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Jadi kata uswatun hasanah itu cuma 2. Karena lengkap Pak. Mereka keluarganya dibangun dengan ketaatan kepada Allah. Napa jarene wong kalilom cok gali gacok. Suami dan istri seirama, harmonis, sama-sama bertakwa kepada Allah. Suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anaknya juga bertakwa. Keluarganya siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Loh, keluarga nabi-nabi yang lain bagaimana? Tidak disebut dengan uswatun hasanah, tapi disebut dengan ibroh. Beda Pak, antara ibroh. Kalau ibroh itu dari perjalanan kehidupannya ada yang bisa diambil pelajaran, itu namanya ibroh. Tapi kalau uswatun hasanah itu adalah contoh secara keseluruhan, dan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang kedua, ngapunten, suaminya soleh, suaminya taat, tapi istrinya khianat, durhaka kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Keluarganya siapa? Keluarganya Nabi Nuh.
keluarganya Nabi Lut. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, Pak. Pengikutnya dalam beberapa riwayat itu disebutkan, bahkan pada awal itu tidak lebih dari 16 orang. Kurang sabar apa, Pak? 950 tahun, termasuk istri dan anaknya belum menyambut seruan dakwah, termasuk tadi istrinya Nabi Lut. Ini contoh yang kedua, suaminya bertakwa, istrinya durhaka. Ada kelompok yang ketiga, kebalikannya, Pak. Istrinya yang sholihah, istrinya yang bertakwa kepada Allah, tapi suaminya durhaka. Keluarganya sudah Fir'aun, Asiyah, wanita yang bertakwa kepada Allah, tapi suaminya betul-betul durhaka kepada Allah. Sampai di Quran itu disebutkan, nunajjika bibadanika, aku utuhkan badannya untuk menjadi pelajaran. Dan Fir'aun itu bukan nama, Pak. Fir'aun itu gelar, Parao, yaitu penguasa di Mesir. Dalam beberapa riwayat literatur, Fir'aun yang durhaka kepada Allah, istri suaminya Asia itu adalah Ramses II. Kalau panjenengan keliling jalan-jalan terus ke Mesir, kepingin ketemu kali Fir'aun, masih ketemu, Pak. Karena dijamin di Quran, nunajjika bibadanika, aku utuhkan badannya. Masya Allah, sampai saat ini, Pak, wajahnya menganga, mengerikan, dalam bentuk mumi. Itu sampai ada seorang profesor dari Mesir, itu takjub, profesor dari Prancis, namanya Maurice Bucaille, itu terheran-heran ketika menyaksikan peristiwa alam mumi itu, dan kemudian oleh koleganya ditunjukkan, loh itu dijelaskan di Quran. Begitu dijelaskan di Quran, dia tahu di Al-Quran ditunjukkan, aku utuhkan badannya. Sejarahnya Napoleon Bonaparte dari Prancis ngirim sepupunya untuk jadi penguasa di Mesir, namanya Louis Napoleon. Louis Napoleon kemudian lihat situs-situs sejarah di Mesir yang luar biasa itu, terus memanggil seorang arkeolog dari Prancis, namanya Champollion. Champollion itu kemudian bertemu dengan arkeolog asli Mesir, namanya Ahmad Muhammad Abdi Rasul, dijak keliling, Pak, di Mesir, dari situs satu ke situs yang lain, kemudian sampai di pinggiran Kairo, di sebuah desa kecil namanya Desa Rasid, ditemukan satu batu. Nah, batu itu ternyata istimewa, karena dengan batu itu semacam katalog untuk bisa membaca hieroglif, tulisan-tulisan Mesir yang terpahat di piramida-piramida yang menjulang, yang selama ini tidak bisa terbaca. Sekarang jreng, mereka bercerita satu-satu tentang isinya. Yang istimewa adalah ada salah satu mumi yang berbeda kondisinya dengan mumi-mumi yang lain di altar, dan itu persis yang diceritakan di Al-Quran, nunajjika bibadanika. Itu diutuhkan, Pak, untuk jadi pelajaran. Sebab sampai akhir zaman itu pasti ada, Pak, Fir'aun rodok cilik ada sing begitake kayak Fir'aun gede. Karena itu bukan nama, itu adalah gelar. Maka sepanjang sejarah nanti ada ono wonge cilik tapi wong betike gak karu-karuan, ngoten itu. Iku Fir'aun, nah, enggak tahu Fir'aun kelas berapa itu, ya. Bukan kelas berat itu, Pak, paling kelas ya berat ringan gitu ya. Nah, itu. Maka itu keluarga ke berapa tadi, Pak? Ketiga. Ada keluarga keempat, Pak. Keluarga yang betul-betul ngerasakno dirindukan surga, Pak. Di dunia saja dia menderita. Siapa? Suami dan istrinya sama-sama durhaka kepada Allah. Keluarga siapa? Keluarganya Abu Lahab. Sampai disumpah-sumpahi, Pak, di Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, binasa, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia telah binasa. Saat ini, nah Ustaz ini memahami, Pak, maca surat Al-Lahab,
aja iso dienak-enakno. Tabbat syada dienak-enakno. Padahal iku ayat perang, Pak. Lek iku diwaca ula marani gepuk, Pak. Bayangkan di saat orang hebat, orang berkuasa, Abu Lahab, tiba-tiba turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tab. Binasa, celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh binasa. Napa, Pak? Apa? Binasa? Celaka? Sopo sing binasa celaka? Tanganku jek kuat. Aku soge-sogene wong. Golek ana wong sak Kalilam sapa sing paling ganteng? Aku. Sapa sing paling soge? Aku. Apa sing paling pangkat? Aku. Sapa tak tuku kabeh? Itu siapa, Pak? Abu. Di saat hebat-hebatnya tiba-tiba turun ayat yang menjatuhkan. Apa tidak mengerikan? Lebih di ayat yang kedua, ma'ahna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat, berfaedah hasil kerja kerasnya, wa ma kasab, dan anak-anaknya. Engkau punya anak 3, punya anak 2, punya anak 10, tidak ada manfaatnya. Nopo, Pak? Padahal Abu Lahab itu bukan orang lain, besane Nabi, Pak. Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah, namanya Utaibah. Ini dikawinkan sama anaknya Nabi sama Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Coba panjenengan. Asalnya api, Pak. Begitu Nabi berdakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran Islam, marah Abu Lahab, tersinggung Abu Lahab. Maka suami istri ini bersekongkol untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Sampai anak sing wis kawin diceluk, Utbah, Utaibah, sini. Iya, Abi. Pilih mertuamu apa ayahmu? Ya, pilih ayah. Kalau begitu, ceraikan istrimu. Siap 86 kira-kira gitu. Nurut, Pak. Begitu anaknya melayu, metu apa menceraikan, dipanggil lagi. Sini dulu, apa? Jangan diserahkan di rumah. Tunggu kalau mertuamu berdakwah, lemparkan istrimu kepada mertuamu. Dilakoni, Pak. Sing jenenge Nabi berdakwah itu, Pak, jubahnya dikoyak-koyak, Pak, sama Utbah itu, Pak. Seperti binatang buas yang sedang menerkam mangsanya, Pak. Masya Allah. Maka nanti Abu Lahab meninggal dengan sangat mengerikan. Selesai perang Badar, begitu orang-orang Quraisy kalah, lemes kan, Pak, kalah perang. Begitu ketemu sama Abu Lahab, disapa sama Abu Lahab, kamu itu loh kok bisa kalah? Kita ini kan jumlahnya banyak, 1000 lebih. Pengikut Nabi itu loh tidak lebih dari 300, kok bisa kalah? Lagian loh perbekalan, persenjataan kita jauh lebih lengkap, kenapa kalah? Jari sing melok perang, oh sampai niku ngedabrus. Ngomong tok gak melok perang. Waktu Allah berangkat, dadak koncone berangkat, dia tinggal sendiri. Iku kalau Abu Jahal lain, Pak. Abu Jahal ngejak tukaran betul, dia tampil di depan. Iku Abu Lahab iki gocike kalah karo bonek, Pak, wis pokoke. Wedi. Nah, begitu tahu ketemu yang pulang perang kalah, berkomentar begitu, diceritani sama yang ikut perang. Sampai nggak merasakan sih, ketika di medan perang, di sela-sela pasukan umat Islam itu ternyata bermunculan pasukan-pasukan berjubah putih yang jangankan senjatanya, jubahnya saja bisa memporak-porandakan kita semua. Ternyata di balik tabir itu ada kerabatnya Ibnu Abbas yang sudah masuk Islam. Mendengar itu, Pak, langsung spontan saking senengi. Wah, itu malaikat. Ditambahi kira-kira, yes, kira-kira begitu. Ngamuk, Pak, Abu Lahab itu. Kordennya ditarik dan kemudian anak ini dikamplengi, dipukuli. Gak berhenti. Kalau sekarang gitu, orang nyiksa itu gak mandek-mandek. Di ujung sana
Ada ibu-ibu yang sudah masuk Islam. Dilihat, pertama dia giris-giris saja. Tapi begitu siksaan itu diteruskan, gak mandek-mandek. Jiwa keibuannya terpanggil, Pak. Ngamuk emak-emak ini bahaya, Pak. Maka dia yang di dapur itu dibawa kabeh, Pak, peralatan dapur. Duduk sotel, Pak, teflon ini, Pak. Langsung dibawa ke Abu Lahab dan ditimpakan ke Abu Lahab bertubi-tubi. Dan itu yang pertama kena tangannya. Akhirnya dalam riwayat itu sampai saking ngamuk ibu-ibu itu sampai Abu Lahab ini terjentang, pingsan. Begitu sadar ditinggal, ternyata lukanya ini gak karu-karuan, Pak. Diamuk sama ibu-ibu tadi. Begitu luka, itu bukan akhir, baru awal. Ternyata lukanya tidak sembuh-sembuh, Pak. Kalau sekarang gitu apa, Pak? Merotoli, Pak. Tabib dokter waktu itu heran-heran. Iki loro, wong loro kok merotoli. Singkat cerita, Abu Lahab kemudian mendapatkan penderitaan yang panjang. Istrinya mulai tidak mau mendekat. Anak-anaknya wedi, ndelok loroi bapake, kolega-kolega bisnisnya semakin menjauh. Abu Lahab hidup dalam kesendirian. Sampai akhirnya dengan penderitaan panjang itu Abu Lahab meninggal. Dan meninggal, Pak, waktu meninggal jasadnya tergeletak berhari-hari, tidak ada yang merawat sampai muncul bau busuk. Budak-budak itu dirayu sama keluarga Abu Lahab untuk merawat, tidak ada yang mau. Sampai akhirnya ketika bau itu mengganggu, maka para tuan pemilik budak itu memaksa, selesaikan. Bagaimana caranya? Akhirnya budak itu bikin galian, Pak. Galiannya dalam sekali. Panjenengan bisa bayangkan di bebatuan itu, digali sampai dalam. Setelah itu mereka cari kayu. Jangan dibayangkan di Indonesia, Pak. Indonesia hijau, royo-royo. Kalau di sana cari kayu sulit, maka disambung, Pak. Kayu itu disambung. Untuk apa? Departemen percutian. Jadi jasadnya Abu Lahab itu dicotek kayak batang tikus. Dicotek, Pak, bareng-bareng. Apalagi kayunya sulit ya, bayangkan kayu-kayu berdulilah repot kabeh. Sementara baunya busuk. Budak ini dengan bersusah payah, akhirnya begitu pleng, Masya Allah, lego, Pak. Budak itu jingkrak-jingkrak berteriak-teriak. Orang-orang Quraisy semuanya datang. Duduk nggawa beras takziah, Pak. Tapi masing-masing tangan membawa batu. Tidak ada yang kosong. Semua yang hadir, mereka sudah membawa bekal batu semuanya. Panjenengan bisa bayangkan. Untuk apa batu itu? Kira-kira orang ini gak masalah, ini gak masalah, ini gak masalah. Jadi orang-orang itu bukan menimbun dengan cara yang baik. Itu dengan meluapkan emosinya. Ini gak perkara, ini gak perkara. Itu Abu Lahab. Anaknya lebih mengerikan lagi karena dia mengkoyak-koyak baju Nabi. Utbah meninggalnya sangat mengerikan, dan Utbah meninggal lebih dulu dibanding Abu Lahab. Abu Lahab wedi, Pak. Waktu mereka mengadakan bisnis dagang, itu koleganya diwanti-wanti, tolong lo jogo anakku, tolong jogo anakku. Maka begitu di tendanya itu ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Utbah itu tidur di tengah-tengah, Pak, dikelilingi orang. Di depan itu ada kuda-kuda, di sini ada penjaga-penjaga. Bayangkan itu, supaya anaknya selamat. Ngene lho binatang buas sing ngerti, Pak. Dagingnya sapa sing digoleki. Ternyata yang diterkam itu adalah Utbah, dihabiskan sama binatang buas itu sampai kari sak gondok, Pak. Mengerikan. Suami dan istrinya sama-sama durhaka. Maka jangankan mendapatkan surga dan dirindukan surga, di dunia saja dihinakan oleh Allah. Maka Quran surat keberapa tadi? Surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 18. Siapa orang yang dirindukan surga,
orang yang tidak terbelenggu jatuh cinta kepada dunia, tapi hidup dalam kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, itulah keluarga yang dirindukan oleh surga pertama. Siapa yang kedua? Ayat 19, Pak. Itu petunjuk dari Allah, jika keluarga kita ingin dikelompokkan jadi keluarga yang dirindukan surga, adalah keluarga yang betul-betul membenarkan petunjuknya Allah, membenarkan Al-Quran, dan kemudian membangun keluarganya itu dengan penuh teratur, tertib, mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah lewat petunjuknya Allah Al-Quran. Orang yang keluarganya dibangun dengan Al-Quran inilah keluarga yang dirindukan oleh surga. Panjenengan baca ayatnya. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi keluarga yang di ayat itu diingatkan Allah, apakah orang-orang yang membenarkan Al-Quran dan kemudian hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran, sama dengan orang yang tidak beriman, tidak mengakui, tidak menerima kebenaran Al-Quran? Tentu tidak sama. Perbandingannya seperti orang yang berjalan dengan terang, dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sementara yang lain adalah berjalan dalam kegelapan karena tidak mau mengambil cahaya petunjuk dari Allah, seperti orang buta. Tentu tidak sama. Orang yang tidak mendapatkan cahaya, tidak mengambil cahaya, orang yang hidup dalam kegelapan. Maka keluarga yang dibangun dengan apa? Betul-betul dilandasi oleh petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, maka itulah keluarga yang dirindukan oleh surga. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Inilah salah satu kelompok dan golongan dari hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Ayat 20 siapa? Alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Ya, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang betul-betul memenuhi janji. Nun sewu, janji sama siapa, Pak? Janji sama Allah. Dan tidak merusak janji. Janji sama siapa? Janji sama sesama manusia. Hidup kita ini kan janji-janji. Dan perjanjian yang paling kokoh itu adalah keluarga. Di Quran, keluarga itu disebut perjanjian yang agung. Namanya apa, Pak? Misaqon ghalido. Dan di Quran, misaqon ghalido itu hanya 3 kali. 1, misaqon ghalido itu untuk perjanjian yang agung yang Allah gunakan untuk keluarga. Oh, keluarga ini tidak main-main. Ayah bunda diamanai anak perempuan, mulai bayi dirawat, tumbuh kembang, dididik, disekolahkan, sarjana, sekarang cantiknya sempurna, pendidikannya sempurna. Diserahkan ke siapa, Pak? Laki-laki asing. Jarene wong kalilom dudu sana, dudu kadang orang lain. Lu kok diserahi amanah yang berat, padahal orang tua diamanahi oleh Allah anaknya, sekarang diserahkan ke orang lain. Kenapa? Sebab ayah dan bundanya percaya bahwa anaknya akan aman, percaya bahwa anaknya pasti akan bahagia, percaya bahwa anaknya nanti akan mendapatkan pergaulan yang indah,
yang sama seperti yang didapatkan dari keluarga ayah bunda, keluarga besarnya. Itulah namanya apa Pak? Perjanjian yang kokoh. Maka di Quran disebutkan apa? Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah fastaqlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sekarang itu jadi apa Pak? Amanah dari Allah, dan kita diikat oleh perjanjian yang agung, yang asalnya haram jadi halal, diikat dengan kalimat Allah, memenuhi janji dengan Allah dan tidak merusak janji dengan sesama manusia. Itu kelompok yang keberapa Pak? Kelompok yang ketiga. Bagi siapa? Bagi mereka yang menginginkan dirindukan oleh surga. Karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita. Di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan siapa-siapa saja yang dijadikan keluarga yang dirindukan oleh surga, dan semoga itu adalah keluarga kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang dibimbing untuk hidup dalam penuh ketaatan, mengikuti petunjuk dari Allah, merawat dan menjaga ikatan agung yang sudah kita ikatkan sebagai seorang hamba yang harus mengabdi kepada Allah, dan kita berbuat baik dengan merawat dan menjaga ikatan itu dengan sesama manusia. Itu yang akan menjadikan kita kelompok yang dirindukan oleh surga. Keluarga kita betul-betul, kata Nabi, baiti jannati, rumahku, keluargaku adalah surgaku. Surga yang diperjuangkan di dunia, maka akan diberikan balasan dengan surga yang sesungguhnya di akhirat. Akhirnya marilah kita munajat kepada Allah. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan Allah memberikan kebahagiaan sempurna untuk hidup dan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Aziz, dengan Rahman dan Rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan segala ketergesaan kami, jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami, atau bahkan jika mungkin ya Allah, sebagai anak ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari umur yang tidak barokah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solih. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan, yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Payungi hidup kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan apa yang kami lakukan menjadi catatan amal yang soleh. Jadikan kami dan anak keturunan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian, yang istiqomah di jalan kebenaran. Allahumma ja'al awwala hadha yauma solaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.